Bulog ya, baik Betul, ya. Kalau kita iya. lihat Bulog ini mengklaim serapan beras di musim panen tahun ini pecah rekor. Mentan pun mengklaim stok beras tembus 3,4 juta ton. Nah, kalau dari pengamatan Mbak Ega sendiri, ini seperti apa sebetulnya kondisi di lapangan? Oke, mungkin kami lebih melihatnya dari data saja dulu ya Mbak ya. Yang pertama ini kalau dari BPS memang mengklaim adanya kenaikan produksi yang cukup tinggi. Nah, salah satu data dukungannya ini sebetulnya juga dari United States of Department Agriculture. USDA itu memproyeksikan untuk tahun 2025 di Rice Outlook mereka bahwa Indonesia ini akan memproduksi beras hingga 34,6 juta ton. Nah, ini kenaikan yang cukup tinggi bahkan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Jadi bisa dibilang betul memang kita berhasil melakukan penyerapan, setidaknya sistem penyerapan yang baik, dan juga kita memiliki stok beras yang baik begitu, Mbak Sinta. Baik, tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya, sebetulnya untuk stok beras di tahun ini, di musim panen raya tahun ini, angkanya terjadi peningkatan atau sebetulnya sama saja tapi serapannya yang lebih baik? Oke, kalau angkanya memang terjadi peningkatan, tapi memang itu juga perlu dijadikan konsiderasi apakah ini memang serapan dari hasil panen raya yang baru atau mungkin ada kemungkinan ini adalah carry over stock. Jadi mungkin dari impor yang tahun lalu atau stok dari tahun lalu. Namun dari kami melihatnya lebih ke berarti kembali lagi tadi sistemnya, hierarki bagaimana penyerapannya berarti lebih efektif sehingga semuanya lebih terdata begitu. Tapi memang yang harus diperhatikan adalah apakah hasil serapan ini merata dan apakah kualitasnya juga sama baiknya untuk semua beras yang sudah diserap begitu, Mas. Baik, tapi kalau saat ini begitu ya dengan boleh dikatakan stok beras yang cukup melimpah begitu ya. Bicara mengenai harga nih, untuk harga beras saat ini seperti apa sih apalagi pasca momen Lebaran? Betul. Untuk harga beras sekarang relatif stabil ya untuk seminggu belakang ini, baik itu beras medium ataupun premium itu semuanya dalam kondisi yang cukup baik, cukup membuktikan bahwa memang stok beras kita terdistribusi dengan baik juga sampai ke pasar dan sampai ke tangan masyarakat. Begitu. Baik, kalau dari pantauan tim riset sendiri untuk penetapan harga gabah 6.500 ini efeknya seperti apa? Ya, yang pasti diharapkan kan awalnya efeknya ini untuk kesejahteraan petani, Mbak Sinta. Untuk kalau kita lihat makronya memang terbukti sudah ada hasilnya dengan produksi kita yang meningkat. Tetapi memang sempat terdengar beberapa laporan bahwa ada yang belum merata petani-petani mungkin di area yang sangat kecil, itu mungkin tengkulaknya juga kecil dan jadi mungkin beberapa oknum yang juga masih belum fully, kalau kita bilang mungkin menyadari ya atau melek kalau memang sudah ada regulasi demikian begitu. Nah, tetapi kembali lagi kalau kita lihat makronya dia sudah mengalami peningkatan produksi, kami harap itu menjadi sirkular ya dengan produksi yang meningkat, lalu nantinya penyerapannya juga bisa semakin efisien sehingga nantinya penyerapan dengan harga beli 6.500 ini bisa semakin merata dan dieksekusi secara menyeluruh begitu, Mas. Baik, tapi untuk implementasinya sendiri ya di tingkat penggilingan nih seperti apa? Kan kalau konsentrasi gabah dan juga beras ini produksinya kan lebih banyak di Pulau Jawa ya boleh katakan ya. Ini seperti apa sih sebetulnya kalau tingkat penggilingan baik yang di Pulau Jawa maupun yang di luar Pulau Jawa? Oke, kalau untuk yang di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, untuk awal tahun ini memang sangat terdukung dengan cuaca yang baik ya Mbak, sehingga produksinya ini tinggi, penyerapan pun bisa semakin maksimal juga. Nah, tapi itu juga menjadi challenge karena sebenarnya untuk menyerap untuk di penggilingan ini untuk memilah kualitas berasnya itu juga membutuhkan waktu. Nah, saat pemilahan dengan produksi yang meningkat ini, nah itu menjadi tantangan nih baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Itu pun termasuk ke bagaimana pembeliannya nih dari petani. Karena kan petani dengan banyaknya produksi yang meningkat ini tentu pastinya rasa girang itu ada, tetapi kan jadi banyak yang mungkin belum tersortir untuk kondisi berasnya. Nah, maka dari itu banyak yang masih belum merata, tadi harga pembeliannya juga, ya seperti itulah kurang lebih Mbak Sinta. Baik, tapi melihat stok beras yang boleh dikatakan melimpah atau cukup untuk saat ini ya, karena tadi Mbak Ega juga menyampaikan bahwa cuacanya memang cukup mendukung ya terkait dengan hasil atau produksi beras di tahun ini. Apakah ada peluang bagi kita untuk melakukan ekspor atau malah justru kita masih harus melihat atau mungkin mode standby begitu ya, karena kita juga ada program-program prioritas pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Ya.
Sebetulnya kita itu sudah ekspor beras, Mbak Sinta, tetapi memang hanya untuk beras premium saja, premium dan eksotis. Itu kita ke Singapura, kita ada ekspor. Jadi memang bukan dalam jumlah besar. Nah, dengan kita yang kami rasa semakin mendekati swasembada untuk beras, pastinya yang akan diutamakan adalah kebutuhan dalam negeri, terutama dengan kita memiliki program seperti MBG begitu, dan memang kita memiliki target untuk bisa berdiri di kaki sendiri untuk produksi dan konsumsi beras kita. Nah, itu akan pastinya kami rasa akan lebih mementingkan untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, karena swasembada itu tidak hanya 5 atau 10 tahun ke depan ya, ini harus bisa konsisten. Nah, saat kita semua sudah stabil, kami rasa peluang itu ada, karena kalau kita melihat kembali lagi ke rice outlook yang tadi sempat kami sebutkan, di ASEAN kita salah satu negara yang diproyeksikan untuk produksinya ini paling tinggi di ASEAN. Thailand ekspornya menurun hampir 22% untuk proyeksinya, karena paling besar kan ke kita ya, kita sudah stop impor dari mereka juga. Jadi peluang itu ada, tetapi pasti yang diutamakan adalah dalam negeri dulu.